Budaya elah sampai hayat elah itau budaya nakal tau nihau budaya lokal generasi milenial tugas ihai menjaga budaya tradisi seni karungu deder kinyaman nari jete peran ketun paling hai Pirenyelo jadi mahal budaya ita je bilang nihal generasi milenial layau umat budaya luar semakin viral padahal lewen jadi tawan budaya kabuat lewen ngalampean mahalau karungu to aku berpesan mengingat arep petaka samboyan seni budaya nakelei haga tugas ketun menjaga budaya generasi tabela jadi aman ingat are belum sementara pesan je bara aku je puna asli je anak lewu asal daerah je puruk cahu kaum milenial ayo bersatu sampai itu au karungut kaum milenial lelana harep liku itah belum jementeng mamun ela kilau danum batamba suruh
Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata. Harus. Iya, baru saja tadi kita saksikan dan juga dengarkan seni karungut yang merupakan seni khas daerah Kalimantan Tengah yang tadi dibawakan oleh Handika Putra dan juga pengiring kecapi Alen Setiawan yang begitu luar biasa dengan judul karungut milenial jagalah budaya. Baik, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Malam hari ini obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya hadir kembali bersama saya Dewi Sri Tanjung. Langsung dari panggung utama Hall LPP RRI Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang malam hari ini tentunya dengan para kaum muda, generasi muda dan juga tentunya yang biasa disebut dengan kaum milenial ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin langsung saja saya akan perkenalkan yang pertama ini ada Jagau Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 Jales Viva Jaya Mahe. Selamat malam. Selamat malam Bu. Ini saya memanggilnya siapa nih? Boleh dipanggil dengan nama Jales. Jales, Iya, betul bukan sekali, Bu. jealous. Bukan. Kalau jealous beda lagi artinya ya. Oke. Iya. Kemudian Putri Citra Indonesia 2022 ada Gloria Esterina. Halo, si malam. cantik Iya, Gloria. halo. Saya panggil Gloria? Boleh panggil Esther, boleh panggil Esther. Gloria, ya. Tapi saya lebih nyaman kalau orang panggil saya Esther. Jadi Esther boleh, ya, betul. Oke. Esther dan juga Jales yang merupakan kaum muda yang mana tahun ini mereka berprestasi ya. Puji Tuhan. Tadi iya luar biasa, selamat untuk kalian ya. Iya baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Obrolan budaya pada malam hari ini mengangkat topik peran budaya dalam melestarikan lingkungan. Dan saya ingin menyapa dan juga tentunya menanyakan bagaimana para kaum muda milenial ini yang tahun ini memiliki prestasi yang luar biasa. Nah mungkin saya ke Esther dulu. Oke ya Esther. Yes. Iya Esther tahun ini tahun yang luar biasa untuk Esther ya Betul. karena Esther Puji terpilih Tuhan. menjadi Putri Citra Indonesia. betul. Itu luar biasa ya. Putri Citra Indonesia mewakili Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah. Itu mungkin bisa diceritakan sih bagaimana motivasi Esther bisa mengikuti ajang Putri Citra. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di RRI Kalimantan Tengah. Kembali kita untuk motivasi saya itu, saya merasa ajang Putri Citra Indonesia ini adalah ajang yang tepat untuk mengapresiasikan diri terhadap potensi dan kemampuan yang kita miliki. Dan juga saya merasa ajang ini adalah ajang yang cukup bagus untuk kita membangun social networking kita dengan berbagai pemuda-pemudi terbaik yang ada di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Mohon maaf, maksud saya pemuda-pemudi terbaik yang ada di Indonesia. Dan juga yang terakhir saya merasa saya sebagai representatif Bawi Dayak, saya harus mendedikasikan dan juga berkontribusi yang terbaik untuk Kalimantan Tengah dari cara saya mengikuti ajang Putri Citra ini. Oleh karena itu saya termotivasi untuk mengikuti dan puji Tuhan saya dinobatkan sebagai Putri Citra Indonesianya seperti itu. Oke, luar biasa ya. Gloria Esterina, Putri Citra Indonesia 2022. Nah tentu sampai ke tahap Putri Citra ya, sampai pada tahap pemilihan Putri Citra dan Esther terpilih sebagai Putri Citra Indonesia ini tentu banyak sekali prestasi ya. Mungkin bisa disebutkan Esther.
Pertama itu prestasi yang pernah saya raih itu adalah Putri Pariwisata Berbakat Kota Palangkaraya itu pada tahun 2019. Lalu juga saya pernah mencoba yang kedua itu Putri Kebudayaan Favorit Provinsi Kalimantan Tengah itu saya raih itu pada tahun 2020. Lalu yang ketiga itu ada Duta Pemuda Indonesia yang diadakan waktu itu pada tahun 2020 juga. Dan yang keempat itu adalah Putri Citra Kalimantan Tengah. Jadi sebelum berangkat ke nasional diseleksi dulu di Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah baru berangkat ke Indonesia. Oleh karena itu Di mana waktu itu? di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Ya. Dan itu adalah prestasi keempat saya dan prestasi yang tertinggi yang pernah saya raih selama hidup saya itu adalah Putri Citra Indonesia itu untuk tahun 2022. Ya, betul sekali. Okay. Baik, Esther sejak usia berapa sih kok menyukai atau mencintai dunia modeling? Sebenarnya sih nggak modeling aja ya, kesenian seperti seni tari itu Seni juga, tari, ya ya. betul. Saya itu mempelajari seni tari itu dari masih muda sekali. Waktu umur kelas 1 SD, itu saya sudah, kelas iya 1 betul, SD, udah ya. senang banget ya. Padahal kalau dilihat dari keluarga saya sendiri itu bisa dibilang saya berbeda seperti itu. Berbeda, ya. ya. Betul, karena nggak ada di keluarga saya itu beneran nggak ada seperti itu loh. Yang menyukai iya, seni betul. begitu Iya, ya. yang passion mereka itu juga nggak ada yang seperti saya. Jadi bisa dibilang cukup berbeda seperti itu. Cukup unik ya. Iya, dan karena waktu itu kan ada ekstrakurikuler di SDN 4 Menteng, ada ekstrakurikuler nari, dan karena saya merasa saya suka seperti itu melihat orang nari dan akhirnya termotivasi saya ingin menjadi salah satu dari mereka seperti itu. Akhirnya saya ikut nari dari SD dan puji Tuhannya sampai sekarang karena saya menyukai itu, karena hobi saya dan passion saya di situ dan akhirnya membuahkan hasil seperti itu. Luar biasa betul. ya untuk Gloria Asterina ya, Esterina. Oke, Esther. Ini Putri Citra Indonesia itu sebenarnya bergerak di bidang apa? Mungkin bisa Esther jelaskan nih. Putri Citra Indonesia itu yang pertama bergerak di pendidikan, lalu juga yang kedua di pariwisata tentunya, kebudayaan dan yang terakhir itu di bidang kecantikan seperti itu. Oke, baik tadi Esther sudah menjabarkan ya, tentu ini juga menjadi kebanggaan bagi orang tua Esther ya di rumah ya. Betul sekali. Sudah dapat hadiah apa dari mama papa? Oh, banyak puji Tuhan, nggak dari mama papa aja, dari orang-orang sekitar ya seperti itu. Iya, nah ini Esther juga bisa mungkin menceritakan kapan Putri Citra itu terbentuk di Indonesia dan berdiri di Kalimantan Tengah. Oh iya, pertama-tama dulu saya ceritakan waktu berdiri di Indonesia itu Putri Citra Indonesia pada tanggal kalau tidak salah ya 15 Desember 1976. Nah lalu didirikan di Kalimantan Tengah itu saya tidak tahu tanggal tepatnya karena memang diinformasikan dari ketua kami itu nggak ada tanggalnya jadi dijabarkan tahunnya aja. Itu berdiri pada tahun 1982. Dan waktu itu diketuai pertama itu oleh Ibu almarhum Elisa Lambung. Lalu setelah itu yang kedua itu ada Ibu Darlan Aceh. Dan yang ketiga sampai sekarang itu adalah Ibu Esther Sabirin Lampe. Dan waktu itu beliau dilantik di Singapura. Dan dilantik pada tanggal saya kurang tahu tepatnya, tapi yang saya tahu tahunnya itu tahun 2006. Beliau dilantik dan sampai sekarang menjabat sehingga sampai sekarang seperti itu. Ya, dan waktu itu juga waktu pemilihan beliau yang mendampingi saya. Seperti itu. Baik, ini dari Esther saya ke Jales ya. Jales ini terpilih sebagai Jagau Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 ya, luar biasa Jales ya. Usia Jales berapa sekarang? Sekarang saya tepatnya 18 tahun. 18 tahun ya, masih kuliah? Iya. Masih Kebetulan kuliah ya? tahun ini masuk kuliah Ibu. Masuk kuliah, oh baru lulus ya, oke. Nah ini sampai Jales terpilih ini bagaimana ini menjadi Jagau Pariwisata? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih serta selamat malam. Mohon izin menjawab, tepatnya pada tanggal 17 Mei
tahun 2022 diselenggarakan pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata. Tahun 2022 tepatnya di Kota Cantik, Kota Palangkaraya kita ini. Adapun rentetan acaranya ada mulai dari pembekalan, uji interview, kemudian ada unjuk bakat, dan yang terakhir itu malam grand final. Yang dimana di malam grand final itu malam dinobatkan juara Jagau dan Bawi Nyai serta juara kategori lainnya. Kira-kira seperti itulah. Oke, atau ini kalau Jales sendiri apakah baru mengikuti ajang ini atau sebelumnya sudah sering juga nih? Untuk sebelumnya puji Tuhan saya pernah mengikuti ajang Putra Pariwisata di tingkat kota. Oh, di tingkat kota ya, jadi naik lagi ke tingkat provinsi dan alhamdulillah puji Tuhan menang ya tahun ini ya, luar biasa untuk kalian. Nah ini ke Esther lagi nih, ini pemilihan Putri Citra bulan Juni kemarin ya. Betul. Ya mungkin memang belum banyak ya yang dilakukan oleh Esther, tapi sampai sekarang ini apa yang sudah dilakukan oleh Gloria Esterina sebagai Putri Citra Indonesia 2022 sampai hari ini? Yang saya lakukan tentunya waktu itu mempromosikan Tanjung Puting saat grand final, sehingga banyak orang, bahkan orang-orang di Indonesia pun penasaran dengan apa itu yang istimewanya Tanjung Puting seperti itu. Seperti kan yang kita tahu keistimewaan Tanjung Puting itu ada orang utan, yang dimana orang utan ini hanya terdapat di Kalimantan saja dan Sumatera atau Sulawesi ya waktu itu ya. Ya hanya itu, dan disitulah peran saya untuk mengharumkan nama Kalimantan Tengah itu dengan cara mempromosikan saat grand final, tapi baru untuk saat ini karena kan bahkan belum jalan 6 bulan seperti itu ya. Jadi baru banget gitu. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah mempromosikan seperti itu. Karena kita tahu tidak hanya Tanjung Puting ya, ya Esther, betul cukup sekali, banyak banget ya. Objek wisata yang ya, ada betul. di Provinsi Kalimantan Tengah, ya, betul bumi sekali. tambun bunga yang kita cintai. Nah, ke Jales nih, kalau sebagai Jagau Pariwisata apa nih yang sudah dilakukan oleh Jales? Baik, untuk dinobatkan sebagai Jagau Pariwisata mewakili duta wisata yang lain yang telah kami lakukan, yakni turut memajukan pariwisata dan memanfaatkan hal yang lagi gencar-gencarnya pada saat ini, yaitu media sosial. Yang dimana media sosial kami gunakan sebagai sarana mempromosikan sehingga orang luar bukan hanya tahu, namun orang luar bisa belajar bagaimana pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah, apa atraksi, apa daya tarik, dan bagaimana kondisinya. Untuk itu kami juga aktif dalam kegiatan sosial yang ada di Kalimantan Tengah. Dan untuk kedepannya sendiri kami menunggu anjuran dari dinas maupun dari duta wisata terkait. Begitulah. Oke, jadi memanfaatkan sosial media ya, karena kita tahu kekuatan sosial media itu saat ini sungguh luar biasa ya. Oke, mungkin nanti bisa disampaikan nih apa nih sosial media atau Instagramnya barangkali, nanti semakin banyak yang follow ya. Oke deh. Iya baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net di seluruh penjuru Nusantara ya, luar biasa sekali malam hari ini ada Gloria Esterina yang merupakan Putri Citra Indonesia 2022 dan juga Jales Feva Jayamahe yang merupakan Jagau Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, di mana tadi kita juga sudah mendengarkan, sudah menyimak prestasi-prestasi yang luar biasa yang sudah mereka raih, dan mudah-mudahan ini juga bisa tentunya memotivasi generasi muda pada malam hari ini yang menyaksikan secara langsung obrolan budaya RRI Net ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolan selanjutnya karena tentu masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan untuk Esther dan juga Jales ya. Namun sebelumnya kembali kita akan saksikan bersama penampilan karungut dari Handika dan Warta yang diiringi kecapi oleh Alan Setiawan dengan judul Marawai Tundah Jalahan.
Jata Sunda waje tunda kulak nabara kota paluskan desa awang hulu aje sungai saka melai doko danau je pasar tanah aku pangarang baramorong raya tuje kejau toto je bara kota aku menyayang seni budaya maka ita tahu hasupa taharu angat hasupa keton baraleko sampaikan bau ketika jatuh no aku menyusun alirika rungu jekila pantun aku marawe tunda jalan marawe bite ungku babuhan awang satiar tuntang pamalan mudahan kana penyang pacihan Palaku asi jata sangiang dengan raja tunggal sangoma mangat kita bau umur panjang langit tenda santundun tinggal kita balako tunda kula balako asin saut parapan mangat lajur manua ita majan penyang raja kitua kalau toa jetanak sarita nanjore pangayak je pandak jela manampung asin ranying hatala belum panjang umur je tunda kula sampai itu tahu tandak timang pahaya kau tingangan merah kita belum bau umur panjang belum marah jaki jeta tahu sana Iya baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net yang mana hari ini adalah produksi RRI Palangkaraya yang Anda dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Playgo dan juga Anda bisa kunjungi website kami di rri.co.id atau juga Anda bisa tonton di
UC TV Channel 130. Baik, masih bersama Gloria Esterina yang merupakan Putri Citra Indonesia 2022 dan juga Jales Feva Jayamahe yang tahun ini terpilih sebagai Jagau Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Dan tentu pertanyaan yang kami sampaikan ini adalah seputar seni, budaya dan juga potensi wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, saya ke Jales ya, Jales oke. Kalau menurut Jales ya, nilai dalam ukuran budaya Dayak itu seperti apa coba? Baik, mohon izin menjawab. Nilai ukuran nilai menurut budaya Dayak itu sangat berkaitan dengan filosofi Huma Betang, yang dimana di dalam filosofi Huma Betang tersebut terdapat kejujuran, kepercayaan, kebersamaan, dan taat beragama. Yang dimana nilai tersebut sangat menjadi acuan cara hidup masyarakat Kalimantan Tengah ini sendiri. Kira-kira begitulah. Iya betul, jadi dalam simbol rumah betang seperti itu ya. Betul sekali Bu. Oke, jadi Jales menggambarkan bahwa nilai dalam ukuran budaya Dayak itu sepenuhnya ada di dalam rumah betang. Iya betul. Iya. Kalau menurut Esther bagaimana nih? Ya betul. Kalau menurut saya seperti yang kata Jales. Katakan Jales ya. Ya betul, Oke. karena pandangan kita sebagai orang Dayak itu bisa dilihat dari falsafah Huma Betang. Betang. Ya seperti itu, Oke. seperti yang saudara Jales tadi jabarkan dan pendapat saya juga seperti demikian. Baik, kalau seni, nah mungkin Jales dan juga Esther bisa menceritakan nih seni apa saja sih sebetulnya yang ada di Kalimantan Tengah yang mungkin juga diminati begitu oleh wisatawan. Coba silakan Jales. Baik, dari yang kita tahu banyak sekali seni yang ada di Kalimantan Tengah dengan beragam keunikan dan beragam kelebihannya sendiri. Ada salah dua jenis seni yang ada di Kalimantan Tengah seperti seni musik yang ditampilkan seperti tadi oleh abang-abang. Karungut ya? Karungut, kemudian seni tari yang diminati oleh Kak Esther tadi seperti contohnya yang sering ditampilkan di masyarakat yakni tari Manasai. Tari Kira-kira demikian Manasai, lah. iya. Kalau setiap acara ataupun pertunjukan begitu, tari Manasai itu seringkali mungkin ya mengajak audien ataupun penonton seperti itu ya. Iya. Nah tadi Esther juga hobinya menari ya. Ya, Nah, ini betul. tari apa saja nih yang bisa nih? Kalau misalnya yang Esther minatin itu tari dadas, tari Oh, gelang. tari dadas, Ya, tari betul. gelang dadas ya. Tari yang seperti saudara Jales juga tadi katakan yaitu tari bahalai. Bahalai. Tari Biasanya bahalai untuk Manasai. penyambutan tamu ya. Ya betul, tapi nggak tahu juga ya saya lebih condong ke tari gelang, yaitu Tari tari dadas. gelang dadas ya, Yang oke. saya waktu bawakan untuk apresiasi seni itu juga tari dadas. Tari seperti itu. dadas. Jadi yang betul. sering dibawakan Esther ya, tari dadas. Iya, betul. Karena kita kalau tari gelang dadas tuh mendengar gemerincing gelangnya saja sudah wow gitu ya, Iya, luar betul. biasa. Oke, nah mungkin ke Esther juga bisa dijelaskan potensi wisata yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini coba apa Ya. saja? Seperti yang kita ketahui, Kalimantan Tengah itu kan sangat berpotensi sekali dari sisi pariwisatanya. Kita bisa lihat seperti Tanjung Puting, yang seperti saya katakan tadi di Tanjung Puting itu terdapat orang utan dan di Tanjung Puting itu kita bisa mempelajari kehidupan orang utan seperti itu, dan juga bukan hanya orang lokal saja peminatnya seperti itu. Bahkan yang saya ketahui di Tanjung Puting itu untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan dari internasional. seperti Dari itu. luar negeri Ya, ya. dari luar negeri. Kalau dari masyarakat lokal ada tidak Esther? Ada, ya. tapi kebanyakan yang saya ketahui banyak dari Justru justru dari internasional. Nah, dari Dari situ luar kita melihat negeri ya. bahwa Kalimantan Tengah ini sangat luar biasa sekali istimewanya seperti itu. Padahal Tanjung Puting itu cukup jauh ya dari Ya kota betul, Palangkaraya. jauh sekali. Bahkan dari kota Ribuan Palangkaraya kilometer. saja bisa menempuh waktu 6 sampai 9 jam. Iya. Untuk kita Melalui tempuh darat ya ya. dari kota Palangkaraya, Iya. apalagi dari internasional seperti itu. Dan karena kita memiliki potensi itu tadi, ketertarikannya, makanya banyak peminatnya dari
dari luar kota, bahkan dari luar negeri seperti itu. Dan juga kita punya wisata air susur sungai, air hitam yaitu Sungai Koran. Dan saya rasa itu juga cukup berpotensi di pariwisata kita. Oleh karena itu banyak orang yang penasaran terhadap Kalimantan Tengah dan melalui potensi yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri seperti Oke, itu. ya. Baik, nah ini ke Jales nih. Kalau untuk perbedaan nih misalnya wisata unggulan dengan potensi wisata. Nah itu apa nih yang waktu itu Jales sampaikan mungkin di saat pemilihan seperti itu ya. Nah apa nih perbedaan wisata unggulan dengan potensi wisata itu sendiri? Baik, adapun perbedaan wisata unggulan dan potensi wisata tersebut, yakni jika wisata unggulan itu merupakan sektor pariwisata yang dimana mempengaruhi sektor ekonomi, sektor sosial, maupun yang berpengaruh juga untuk masyarakat sekitar. Kemudian potensi wisata tersebut lebih ke daya tarik. Daya tarik Ya, wisata daya tarik ya. apa yang bisa memikat wisatawan sehingga dapat berkunjung ke tempat tersebut. Kalau menurut Jales apa tuh? Kira-kira daya tariknya apakah mungkin kehidupan masyarakat di daerah wisatanya ataukah apa tuh? Mungkin bisa. Baik, jika boleh cerita sedikit, Kalimantan Tengah kaya akan budaya dan alamnya. Untuk itu bukan hanya kekayaan alam dan budaya, melainkan kekayaan kultur yang ada di dalamnya, yaitu kehidupan masyarakat bagaimana cara masyarakat bersosialisasi, Iya. dan bagaimana kondisi dan keadaan di tempat tersebut. Seperti yang salah satu menarik perhatian saya yaitu di wisata air hitam Kereng Bangkirai, yang dimana keadaan masyarakat di sana sangat menarik perhatian saya karena masyarakat memanfaatkan daerah tempat wisata sebagai sarana mereka mendapatkan pemasukan mereka dengan cara menjual berbagai macam cenderamata khas Kalimantan Tengah, Souvenir. souvenir, kemudian menjual berbagai macam makanan, yang kemudian hal tersebut berkesinambungan dengan pengaruh tempat wisata untuk keadaan ekonomi di sekitar wilayah wisata tersebut. Oke. Nah pertanyaan berikutnya untuk Esther nih ya. Kalau menurut Esther kendala para pengunjung ataupun wisatawan yang berwisata di Kalimantan Tengah apa nih menurut pandangan Esther sendiri? Baik, menurut pandangan saya dan yang sudah saya pelajari itu hanya di aksesnya saja. Akses Ya ya. betul, karena akses terlalu- kita ke sana itu menurut saya itu sangat ada beberapa yang sudah memandai, tapi juga ada beberapa yang bahkan bisa dikatakan sangat kurang memandai seperti itu. Dan itu adalah menjadi salah satu faktor sehingga kurangnya peminat untuk kita berkunjung ke sana seperti itu. Jangankan untuk wisatawan yang dari luar saja, ya bahkan kita saja seperti itu tidak merekomendasikan tempat tersebut karena salah satunya adalah aksesnya yang kurang memandai seperti itu. Jadi kan kita kurang nyaman untuk berkunjung ke sana seperti itu. Jadi infrastruktur Ya jalan betul, ya. infrastruktur pembangunannya masih Iya, kurang. masih kurang. Oke. Tapi ini ada hal yang membahagiakan juga bagi kita tentunya masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah karena di bulan Agustus ya, di bulan Agustus ini Kota Palangkaraya akan digelar mountain bike. Ini tentu perhelatan internasional karena kita tahu bahwa perhelatan sepeda ya internasional ini rencananya akan diliput di 132 negara. Tentu ini hal yang membahagiakan bagi kita ya, masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya. Nah, apalagi memang objek-objek wisata ini juga rencananya akan mereka kunjungi oleh para pebalap-pebalap sepeda internasional ini ya. Nah, dari pandangan kalian nih, harapan kalian dan juga pandangan kalian terhadap event internasional tersebut apa nih? Mungkin Esther dulu ya. Oh ya. Baik, yang pertama
tentunya saya mendengar kabar tersebut pastinya sangat membanggakan untuk kita, untuk masyarakat Kalimantan Tengah seperti itu. Apalagi kan ini disiarkan ke seluruh dunia seperti itu, Iya. betul. Ya, dan harapan saya semoga Kalimantan Tengah bisa memberikan yang terbaik, lalu juga bisa memberikan secara maksimal seperti itu. Harapan saya seperti itu. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya juga semoga Kalimantan Tengah bisa banyak lagi mendapatkan Event-event internasional lainnya Iya, ya. betul sekali seperti Oke. itu. Oke, Demikian baik dari kalau Jalas seperti apa nih pandangannya? Baik, saya tentunya sebagai masyarakat Kalimantan Tengah seperti kata Kak Esther tadi, saya bangga, sangat bangga karena kota tercinta saya menjadi salah satu, maksud saya tempat diselenggarakannya Yang event dipilih ya. tempat yang dipilih untuk diselenggarakannya event internasional. Tentunya kiranya dengan diselenggarakan event tersebut dapat menjadi sarana masyarakat khususnya duta duta lain untuk memperkenalkan tempat wisata agar wisata yang ada di Kalimantan Tengah bisa lebih dikenal sehingga bisa bersaing dengan yang ada di luar negeri maupun di kancah provinsi lainnya. Oke, sudah ada tawaran nih mungkin nih. belum. Iya. Oke deh, mudah-mudahan nanti ya, Ya, karena amin. memang eventnya juga bulan Agustus ya. Oh iya. Oke, di bulan Agustus, jadi memang masih cukup lama. Oke, baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar di penjuru Nusantara masih dalam obrolan budaya ya. Luar biasa bintang tamu yang pada malam hari ini hadir dalam obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya, yang tentunya anak muda ini bukan anak muda yang biasa-biasa saja, karena mereka juga memiliki potensi yang luar biasa mengharumkan nama Kalimantan Tengah ya. Tentunya ini juga mudah-mudahan bisa memotivasi generasi muda di sana ya, yang tentunya juga ingin membanggakan wilayahnya, membanggakan orang tua yang tentunya juga berprestasi yang luar biasa ya. Baik, kembali kita akan mendengarkan kembali ya, mendengarkan dan juga menyaksikan seni karungut, seni khas Kalimantan Tengah yang masih dibawakan oleh Handika dan Warta, yang mana juga masih diiringi kecapi Alen Setiawan, dan judul karungut yang akan dibawakan adalah Pesan Dinas Pariwisata. Abe selamat alinguna latai salam saujud karinde malempa. Selamat berjumpa, selamat datang di RRI yang kita ingat. Di sini saya mengangkat kisah sarana penghubung warga daerah. Ingin menyampaikan sedikit sejarah lagu karungut Kalimantan Tengah. Saat ini kita berjumpa andai dan tolan di mana-mana. Pesan dinas pariwisata, kita menjaga seni budaya. Anda dan telan sekalian, kami tua dan muda, wanita laki-laki.
Mari mengangkat budaya seni Tukarungut deder kinyaman nari. Seni budaya di Palangkaraya sangat perlu kita menjaga. Karena itu topeng waris kita bisa menarik turis wisata. Dinas Prawisata selalu berpesan jangan budaya sampai layang hilang. Yang sudah ditinggal oleh nenek moyang di tanah Dayak Kalimantan. Sebab itu ibu dan bapak tuh menjaga seni baik sama-sama. Karena itu budaya bangsa mampu menarik turis wisata. Sampai di sini Tukarungut ngarang salam budaya isen mulan. Kami utus pangarap betang pantang mundur sebelum berdua. Iya baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar di seluruh penjuru Nusantara masih dalam obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya bersama Gloria Esterina yang merupakan Putri Citra Indonesia 2022 dan Jales Veva Jayamahe Jagau Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, kita akan kembali berbincang-bincang dengan Jales dan juga Esther ya terkait dengan potensi wisata dan juga seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang mungkin bagi Anda menarik perhatian Anda nih dari penjelasan Esther dan juga Jales tadi. Ada yang menarik perhatian Anda, mungkin tadi Esther menyebutkan Tanjung Puting. Mungkin di antara pemirsa RRI Net dan juga pendengar ada yang ingin berkunjung ke Tanjung Puting. Silahkan kami tunggu begitu ya Esther ya. Ya betul sekali. Iya baik Esther ini dan juga Jagau nih ya dan juga Jales maksudnya. Nah kalau menurut kalian nih ya kalau kalian melihat generasi muda saat ini terkait dengan mungkin pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing tuh ya. Nah bagaimana cara paling efektif untuk memperkenalkan pariwisata dan budaya khususnya kepada generasi muda. Upaya kalian apa sih gitu? Silahkan Esther. Upaya dari Esther sebagai Putri Citra Indonesia memperkenalkan pariwisata bagi khususnya kaum milenial, anak-anak muda seperti itu. Dengan pertama itu dengan memanfaatkan sosial media yang kita punya, ya okay. Seperti contohnya Instagram. Karena seperti yang kita ketahui kan Instagram banyak penggunanya. Nah dari situlah kita memanfaatkan juga seperti mempromosikan pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu, sehingga banyak yang tahu seperti itu tentang keistimewaan dari pariwisata yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lokal untuk terus mengembangkan infrastruktur pembangunan yang ada di
maksud saya ikut turut dalam pembangunan infrastruktur pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Dan juga yang terakhir kita dari pemerintah untuk menampilkan seperti itu tayangan-tayangan seputar kebudayaan dan kepariwisataan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu menurut saya, ya betul. Jadi lewat sosial media. Ini kalau boleh tahu nih IG-nya apa nih? Instagramnya mungkin nanti mudah-mudahan banyak yang iya. follow nih. Mau lihat nih gimana sih Kalimantan Tengah itu, mungkin mau buka IG-nya Esther, silahkan apa nih? @Gloria Esteriana. Oh, oke, Ya. sesuai namanya @Gloria Esterina Ya, betul. ya. Oke, itu tadi cara Esther untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah lewat sosial media pribadi ya. Ya, betul. Oke deh. Kalau Jales bagaimana nih sebagai jagau pariwisata? Baik, seperti kata Kak Esther tadi, jika Kak Esther memilih untuk mempromosikan lewat media sosial, saya menyarankan dengan menggunakan cenderamata khas Kalimantan Tengah. Kemudian cenderamata mengenakan ya. seperti pakaian benang bintik khas Kalimantan Tengah. Dengan begitu generasi muda yang pada dasarnya cuman tahu basic style atau segala macam, mereka jadi tahu, wah apa nih pakaian khas Kalimantan Tengah, wah apa nih gelang khas Kalimantan Tengah. Dengan begitu secara sedikit demi sedikit kemudian mereka tertarik, kemudian mereka lebih mengenal dan kemudian mereka lebih mereka lebih mempelajari apa dan bagaimana kebudayaan di daerah mereka masing-masing. Mungkin lewat fashion show seperti yang baru-baru kemarin si Tayam Fashion Week. Mungkin Iya, Palangkaraya Fashion Week bisa juga mengenalkan benang bintik begitu ya. Karena kita tahu bahwa motif-motif benang bintik ini sangat luar biasa, sangat banyak ya. Iya, betul Iya sekali, Bu. kan? Jelas ya. Oke, jadi lewat cenderamata ya. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin mau menyebutkan Instagramnya juga. Jales ya, oke. @jalesveja. Oh, Jales Veja, @Jales Veja gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini masih terkait dengan potensi wisata juga. Nah, menurut kalian apa sih yang mempengaruhi suatu daerah wisata itu tidak cepat maju? Esther? Menurut saya, menurut pengetahuan yang telah saya pelajari itu karena kurangnya infrastruktur pembangunannya. Infrastruktur tadi ya. Ya itu kalau menurut saya Akses. sebagian, enggak semua, tapi sebagian itu masih banyak yang kurang seperti itu. Dan juga memang sebenarnya pariwisata di Kalimantan Tengah itu banyak sekali ya, apalagi di Tangkiling itu banyak banget seperti itu. Tapi untuk infrastrukturnya sendiri menurut saya itu masih cukup kurang apabila kita lihat dengan kemajuan infrastruktur yang ada di luar. Ya, seperti itu. Dan juga strategi marketing. Ya, itu kalau menurut saya itu Strategi marketing ya, strategi marketingnya itu juga kurang, tapi sebagian juga dari anak muda itu kan banyak gitu yang mempromosikan pariwisata, contohnya seperti saya dan Jales seperti itu tidak pernah bosan-bosannya untuk mempromosikan, dan juga banyak juga teman-teman kami yang lain dari duta-duta pariwisata, duta kebudayaan seperti itu, dan duta Tambun Bungai seperti itu yang banyak mempromosikan. Tapi apabila kita melihat seperti itu masih kalah gitu untuk strategi marketingnya. Tapi untuk sejauh ini bisa dikatakan cukup baik untuk strategi marketingnya, dan kita juga tidak ketinggalan seperti itu. Tidak ketinggalan keren dengan pariwisata yang ada di luar seperti itu. Itu menurut saya dan yang telah saya pelajari seperti itu. Nah, kalau Jales sendiri gimana nih? Baik, Menurut Jales? dari yang kita tahu ada 3 aspek pemenuhan pariwisata. Yang pertama itu ialah atraksi. Apa daya tarik dari tempat wisata tersebut, kemudian disusul dengan amenitas seperti kata Kak Esther tadi, infrastruktur apa yang sudah memadai di tempat tersebut, dan yang terakhir ialah aksesibilitas, yaitu bagaimana kondisi jalan untuk menempuh ke tempat wisata tersebut, apakah telah memadai untuk roda 2, apakah telah memadai untuk roda 4. Jadi menurut saya hal yang menghambat kemajuan di sektor pariwisata atau tempat wisata tersebut yakni kurangnya pemenuhan dari 3 aspek tersebut. Bisa jadi aksesibilitasnya kurang atau susah dicapai, bisa jadi seperti kata Kak Esther tadi infrastruktur yang kurang memadai, dan yang pertama ialah tadi
atraksi yang kurang memikat dan kemudian bisa jadi kata Kak Esther tadi kurangnya strategi marketing yang dimana hal tersebut tidak memanfaatkan keadaan zaman sekarang, kemudian sehingga tempat-tempat wisata itu jadi susah buat dikenal orang. Ya kira-kira Oke. demikian lah. Baik, jadi cukup banyak ya PR-nya ya. Oke deh. Baik. Nah, ini juga sebagai generasi muda tentu kalian sudah memberikan yang terbaik begitu ya. Sudah memberikan yang terbaik. Kan kita juga tahu bahwa sebuah perubahan yang baik dalam mempertahankan kearifan lokal ini harapannya ini tidak dicuri oleh negara lain begitu ya, tidak dicuri oleh negara lain. Nah, menurut kalian seperti apa upayanya seperti itu, Esther? Menurut sepengetahuan yang saya pelajari, upayanya itu adalah yang pertama kita harus membuat hak paten terhadap produk yang kita ciptakan seperti itu agar produk kita tidak diklaim oleh negara lain ataupun bahkan provinsi lain. Seperti contohnya batik Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi kita harus membuat hak paten terhadap pihak terkait agar batik Kalteng ini tidak diklaim oleh kota manapun seperti itu. Dan juga yang kedua kita harus mempromosikan terlebih dahulu seperti itu kepada orang-orang di luar sana bahwa oh ini loh batik khas Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi kalau kita duluan mempromosikannya dan ada upaya orang seperti itu ingin mengklaim, oh enggak ini batik dari kita seperti itu. Enggak, ini kita udah terlebih dahulu mempromosikan, bahkan juga kita bisa membuktikan dari hak paten tersebut bahwa ini benar betul adalah batik dari Kalimantan Tengah seperti itu. Ya. Oke deh, mungkin juga tidak hanya batik atau benang bintik begitu. Betul, ya. banyak sekali. Betul. Banyak sekali mungkin kuliner khas betul, gitu ya. Kandasarai. Ya betul. Gitu. Jadi setiap pengunjung ataupun apa ya wisatawan lokal begitu ya kalau datang ke Palangkaraya pasti nih mencari list di Google nih apa sih makanan yang enak begitu ya di Ya, Kalimantan betul. Tengah. Nah mungkin pernah mempromosikan juga ya kalau Pernah. kuliner ya. Ya pernah. Oke ya. Nah ini kalau Jales sendiri seperti apa? Baik, berbicara Kandasara jadi ngiler nih Bu. Seperti Jadi kata lapar ya. seperti kata Kak Esther tadi mengambil hak paten kemudian mempromosikan dengan cara seperti balik ke poin saya sebelumnya yakni menggunakan cenderamata. Jadi menurut saya generasi muda itu harus melestarikan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah karena pada dasarnya generasi muda merupakan generasi pewaris bangsa yang akan datang. Untuk itu saya bangga menjadi generasi muda yang bisa mempromosikan kemudian turut ambil bagian di kegiatan pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk itu kiranya demikianlah menurut saya. Oke, baik terima kasih Jales. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih, pesan dan harapan kalian ya. Pesan dan harapan kalian khususnya terhadap pariwisata dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah agar bisa terjaga dengan baik. Nah seperti apa? Jales ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan saya sangat berbangga menjadi masyarakat Kalimantan Tengah ini sendiri yang dimana memiliki beragam kekayaan budaya maupun alam. Jadi harapan saya ke depannya kiranya keragaman budaya dan alam ini bisa dimanfaatkan secara positif yang dimana akan mempengaruhi dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat yang menjadi pelaku UMKM tersebut. Jadi untuk itu saya senang menjadi masyarakat Kalimantan Tengah. Kiranya demikian. Oke, berbangga ya Jales ya, apalagi sudah terpilih menjadi jagau pariwisata ya. Ini mau mungkin mengepakkan sayap kemana lagi nih nanti nih? Mengikuti alurnya aja Bu. Oh itu alur ya. Oke Esther gimana nih Esther? Untuk harapannya. Harapannya. Oh ya. harapan ya. Pesan dan juga harapan. Oh ya, pesan saya itu untuk teman-teman yang di luar sana, terutama generasi muda ya. Karena kalau misalnya bukan generasi muda, siapa lagi seperti itu? Iya, siapa Ya. lagi yang meneruskan Ya ya? betul. Nah oleh karena itu banyak nih kejadian nggak di lingkungan luar saja gitu, bahkan di lingkungan terdekat saya seperti di keluarga
dan juga di lingkungan universitas saya seperti itu banyak yang malu untuk menunjukkan identitasnya. Oke. Ya. Silakan Esther. Banyak yang malu untuk menunjukkan identitasnya seperti ogah seperti itu, Enggan berbahasa begitu ya. enggan menggunakan bahasa daerahnya sendiri yaitu bahasa Malu Dayak. gitu ya, malah Betul. milih bahasa Inggris. Iya betul. Bahkan Bahasa asing gitu ya. bisa dikatakan 8 dari 10 itu dia asli orang Dayak. Tapi begitu ditanyain tahu bahasa Itah? Enggak, dibilang seperti itu. Seperti itu. Seharusnya kan kalau bukan kita siapa lagi seperti itu yang akan meneruskan seperti itu. Bisa sebagai contoh sederhananya itu dari kita berbahasa seperti itu. Dari kita berbahasa saja sudah enggan seperti itu. Apalagi untuk mempelajari Yang kebudayaan lainnya. yang ada di Kalimantan Tengah Iya. seperti itu. Nah jadi pesan saya jangan pernah malu untuk menunjukkan identitas siapa diri kita. Kita ini sebagai orang Dayak, kita sebagai orang asli Kalimantan Tengah, jangan pernah malu. Dan juga pesan dari saya, amun beken itah, ewe hindai, amun dia metutuh pea hindai. Iya, luar biasa ya. Karena sekarang sosial media tuh juga luar biasa, apalagi TikTok tuh ya. Iya, Nah, betul. di situ bisa bermain ya kita. Oke Kita deh. juga bisa manfaatkan Iya, seperti itu dari TikTok memanfaatkan. untuk mempromosikan kebudayaan kita seperti itu. Oke, baik, terima kasih Esther dan juga Jagau. Kalian luar biasa sekali ya. Dan tentunya ini juga mudah-mudahan bagi generasi muda yang menyaksikan dan juga mendengarkan obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya malam hari ini juga bisa memotivasi begitu ya. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Jales dan juga Esther ya, yang mana mereka juga sudah mengharumkan nama Kalimantan Tengah dan juga membanggakan ya, tentu tidak hanya bagi orang tua dan juga keluarga namun juga Provinsi Kalimantan Tengah. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, 60 menit sudah kami menemani Anda. Dan terima kasih untuk Esther Gloria dan juga Jales Veva Jayamahe yang sudah hadir malam hari ini, juga kepada pengisi acara Karungut ya yang sudah menampilkan seni Karungut yang luar biasa untuk Handika Danuarta dan juga Alen Setiawan. Sukses untuk kalian semua ya. Oke, yang mana obrolan budaya malam hari ini pendengar ya dengan topik peran generasi milenial dalam mempertahankan budaya lokal. Saya Dewi Sri Tanjung mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam obrolan budaya RRI Palangkaraya selanjutnya. Jadi mana be bakas tabela bawe hatue biari tadia haka seni tu batiru kitong bai meng lenge aku bersyukur kayak jadi undang obrolan budaya awikannya ibajeraba jumpa sama dengan pejabat DBKMKA obrolan budaya tu baguna tutu akan mampaingat de Bapak Indo. Kalau tu budaya aje ulu helu panatau leluhur de bue tatu. Karungu di sodeana
budaya jadi tege ela sampai nihau malayak sare. Amun ngarena ngaka tahi aku mundung jehun kursi. Isut tinai aku hendak boleh aku jadi nganderang jelulang luli. Jete au je bara aku asli ulu je bara lebu. Aran kabupaten ku Jepuro tahu sungai mengalir sungai Barito. Ela talingau jaisen mulang patang kanyera sebelum berjuang. Sama dengan tira tangkap balang karungu cukup sampai sekian.